li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah. Yang saya hormati dan saya muliakan para pegawai SARA yang sempat hadir pada malam ini. Yang saya hormati dan saya muliakan hadirin wal hadirat, ibu-ibu majelis taklim yang insyaallah kita semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit informasi ibu bahwa betul yang dikatakan sama Pak MC tadi bahwa yang ceramah sekarang ini bukan anak muda. Iya. Kalau lo racak masih jomblo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya mulai ceramahku, maka izinkan saya menyampaikan untaian kata. Karena kalau saya lihat-lihat wajahnya ibu-ibu yang hadir malam ini, alhamdulillah cantik-cantik semua. Amin ya rabbal alamin. Lama duduk enaknya berdiri. Berdiri di sudut kiri. Tidak kusangka engkau hadir di sini. Wajahmu cantik bagaikan bidadari. Cakap. Saya doakan ini ibu-ibu yang hadir pada malam ini kelak nanti di akhirat menjadi bidadari-bidadari di surga. Amin ya rabbal alamin. Bila awan hitam sudah berada di atas kepala, maka jangan larang hujan turun ke atas bumi. Bila angin berhembus dengan begitu kencangnya, maka jangan larang dedaunan-dedaunan itu berjatuhan. Dan bila senyummu telah mengalihkan duniaku, maka jangan larang aku jatuh cinta kepadamu. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Jangankan manusia, jangankan seorang hamba, Allah dan para malaikatnya berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu mau saya ajak kita dulu sama-sama berselawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu Bu, orang di akhirat masuk surga bukan karena tidak ada dosanya. Iya. Nanti di akhirat itu orang masuk surga bukan karena tidak ada dosanya. Seandainya nanti di akhirat orang masuk surga karena tidak ada dosanya, maka tidak ada isinya surga kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi memberikan kita bocoran yang memberatkan timbangan amal kalian nanti ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, ketika kalian memperbanyak salat kepada perkataan Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Di mana-mana saya sampaikan ini Bapak dan Ibu, bahwa
walaupun kita dalam keadaan berduka, walaupun kita dalam keadaan bersedih, walaupun kita dalam keadaan susah sekalipun, kita harus tetap bersyukur kepada Allah. Kenapa? Kata Allah di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian manusia ini mau mensyukuri nikmatku, kata Allah, maka akan aku tambah nikmat itu. Iya. Makanya bapak-bapak, syukuri itu istri tak satu. Iya. Kalau bagus syukur tak, ikhlas syukur tak, maka insya Allah Allah akan tambah. Tambah rezeki ya. Tapi kira-kira berani ki. Sebaliknya kata Allah, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau engkau kufur, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Ya. Tapi ada orang tanya ke ibu, bilang, Ustaz, apa mau saya syukuri? Sedangkan saya hidup dalam keadaan susah, sedangkan saya hidup dalam keadaan menderita, sedangkan saya hidup dalam keadaan miskin, saya hidup diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian. Lalu apa yang mau saya syukuri kepada Allah? Saya jawab begini, terkadang kita sebagai manusia hanya memandang sebuah nikmat itu hanya dari segi ekonomi saja. Iya. Terkadang kita sebagai manusia hanya memandang sebuah nikmat itu hanya dari segi aspek sosial saja. Ada orang ibu nanti dia mau bersyukur kalau bagus rumahnya. Ada orang ibu nanti dia mau bersyukur kalau ada mobilnya. Ada orang nanti dia mau bersyukur kalau 3 kilo emasnya. Iya. Padahal ada satu nikmat Allah yang dititipkan kepada kita semua yang hadir pada malam ini, dan satu nikmat itu tidak mampu kita bayar. Apa itu? Nikmat sehat namanya. Iya. Makanya kata para ulama, ketika kita berdoa itu, maka dianjurkan kita minta dua. Yang pertama, ya Allah, berikan saya nikmat kesehatan. Karena biar bagaimana semangat tak mau beribadah, Pak, biar bagaimana semangat tak mau khusyuk menyembah kepada Allah, tapi kalau sakit-sakit maka kita tidak akan mampu untuk beribadah dengan sempurna. Maka setiap selesai sholat minta, ya Allah, berikan saya nikmat kesehatan. Yang kedua, kata para ulama, dianjurkan kita minta, ya Allah, berikan saya nikmat kesempatan. Iya. Karena ada orang, Pak, sehat badannya, sehat fisiknya, sehat jasmani dan rohaninya, tapi Allah cabut nikmat kesempatan dalam dirinya, sehingga kalau ada acara seperti ini, tidak ada kesempatannya untuk datang. Iya. Padahal acara seperti ini penting kita hadiri. Ada juga orang bertanya, bilang, Ustaz, kenapa itu orang Islam sering sekali buat acara untuk orang mati? Saya bilang, bukan untuk orang mati, tapi kita ini mau datang menghibur orang yang tertimpa musibah. Jadi untungnya kita hadir di acara seperti ini, Bapak dan Ibu. Yang pertama, kita mau datang menghibur orang yang tertimpa musibah. Apa kata Nabi? Man azza musaban falahu mithlu ajrihi. Siapa yang datang menghibur orang yang tertimpa musibah, maka Allah akan berikan pahala sama dengan pahalanya orang yang tertimpa musibah. Makanya kita datang malam ini, kita mau menghibur orang yang tertimpa musibah supaya tidak terlalu berlarut-larut dalam kesedihan. Yang kedua, untungnya kita hadir di acara seperti ini, kita bertaklim. Apa itu bertaklim? Kita belajar mengajar, saling mengingatkan tentang kebaikan, saling menasehati dalam perkara agama. Yeah. Yang ketiga, untungnya kita hadir di acara seperti ini, kita bersilaturahmi dengan ahli keluarganya almarhum, bersilaturahmi dengan tetangga, bersilaturahmi dengan keluarga. Kata Nabi, siapa yang mau dimudahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia selalu menyambung hubungan tali silaturahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui bahwa
ada beberapa faktor yang menyebab putusnya tali silaturahmi. Iya. Apa itu? Yang pertama, karena kekuasaan. Iya. Penyebab putusnya persaudaraan itu Bapak dan Ibu, penyebab putusnya tali silaturahmi itu adalah yang pertama karena kekuasaan. Iya. Apalagi kita di Palopo ini, kita baru-baru mengadakan yang namanya PSU, pemilihan suara ulang. Banyak tetangga-tetangga tidak berbicara sama tetangganya karena berbeda pilihan. Iya. Bahkan ada sesama saudara tidak berbicara karena berbeda pilihan. Dan yang paling banyak bikin rusuh kita di masyarakat ini, saya rasa itu tim sukses. Iya, tim sukses. Maka dari itu Bapak dan Ibu, kita hadir di acara seperti ini, kita mau menyambung kembali hubungan persaudaraan, hubungan tali silaturahmi. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan, sombong. Iya. Kalau Nabi bilang orang di kampungku matempo, borro, macingkang, melok diaseng, itu semua nih penyebab putusnya persaudaraan. Tapi terkadang kita Bapak dan Ibu salah memahami persepsi sombong itu seperti apa. Iya. Apakah sombong itu pakai baju mahal? Belum tentu. Ya kan? Apakah sombong itu pakai mobil mewah?